Video saya hari ini, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Gunawan Gayu Tomo. Saya adalah seorang graphic designer atau lebih spesifiknya main di niche vector pixel atau ilustrasi wajah gitu lah teman-teman, secara simpel untuk kenalin. Hari ini teman-teman aku mau sharing sedikit aja sih ke teman-teman semua. Oh iya, sebelumnya saya adalah Gunawan Gayu Tomo. Saya adalah seorang vector artist atau ilustrasi wajah ya teman-teman. Aku di sini udah main di vector artist atau di vector pixel itu udah sejak 5 tahun lalu kalau nggak salah teman-teman, semenjak aku masuk SMK kelas 1 teman-teman, sampai sekarang aku tetap konsisten untuk belajar dan cara cari uang dari situ dan hidup dari situ teman-teman. Oke, di sini saya mau kasih tiga cara sederhana yang bisa teman-teman gunain apapun itu, walaupun teman-teman baru belajar sekarang, mungkin teman-teman bisa nentuin kedepannya bakal mau jadi apa gitu loh teman-teman. Ini pengalaman dari 5 tahun aku ini ya, pengalaman aku terjun di dunia vector pixel teman-teman, ini sangat wow banget teman-teman. Teman-teman harus simak baik-baik dan coba praktekin satu-satu, kira-kira mana sih yang baik dan cocok buat kamu kejar gitu teman-teman untuk bisa hidup. Oke, kita langsung aja ya teman-teman. Di sini yang pertama aku saranin teman-teman buat nyoba freelance. Kenapa freelance? Ini yang paling gampang teman-teman, karena tanpa modal, cukup dengan laptop kalian atau HP ya. Bahkan sekarang bisa HP untuk ngegambar vektor. Dan kalian bisa sharing ya di Instagram ya, di sosial media kalian sambil open order gitu teman-teman. Jadi freelance. Jadi intinya freelance ini sih kerja aja gitu dari rumah, ngerjain orderan setiap hari kan, ngerjain orderan, kalau ada masuk kerjain dapat uang, sesimpel kayak gitu. Itu adalah cara yang paling banyak dilakukan oleh teman-teman yang fokus di dunia vector pixel teman-teman. Cuma nggak semua orang ya yang main di freelance ini ngerasain manisnya teman-teman, karena ada proses di baliknya teman-teman yang harus teman-teman mengerti sebelum bisa menghasilkan, benar-benar menghasilkan money atau make money dari nge-freelance teman-teman. Sebenarnya nge-freelance ada dua tipe sih, kalau kalau aku ini ya simpulkan teman-teman. Ada yang nge-freelance lokal, ada yang nge-freelance di internasional atau main dolar gitu teman-teman, ke website freelancer gitu ya teman-teman. Banyak banget teman-teman freelance ini dari yang jual, khususnya yang jual niche vector pixel itu sukses banget teman-teman di luar, dan bahkan di Indonesia aja itu ada loh yang sukses. Dia main di lokal aja dan penghasilannya udah wow banget teman-teman. Kalau aku, pengalamanku nge-freelance, aku udah pernah nyoba kedua cara ini teman-teman untuk nge-freelance ya. Nge-freelance di luar negeri dan nge-freelance di lokal atau di Indonesia aja teman-teman. Dan sama-sama hasilnya sangat mengagumkan lah menurutku. Udah cukup lah buat hidup aku sendiri gitu teman-teman. Dan kalau mungkin aku konsistenkan terus, mungkin bisa menghasilkan lebih banyak lagi teman-teman. Karena ini wow banget teman-teman, nggak cuma sekedar kerja biasa doang teman-teman, kerja dari rumah ngerjain foto orang dibayar teman-teman, kayak gitu loh teman. Jadi teman-teman, nge-freelance ini salah satu hal yang paling gampang dan mungkin teman-teman bakal lakuin setelah ini teman-teman, karena gampang banget, tinggal open order aja gitu di Instagram atau di Facebook teman-teman. Kalau aku dulu ya cukup upload story yang itu isinya foto awal ya, terus saya hide kan layer-layernya itu, terus saya munculkan satu-satu layernya sampai jadi vektor, terus captionnya, tulisannya yang mau order inbox. Itu rame teman-teman di awal banget, dan dulu itu aku jual deh harga 20.000 dan rame banget, dan aku seneng banget gitu loh bisa ngasilkan uang. Nah kayak gitu loh teman-teman, bawang freelance ini ada marketnya dan lumayan gitu buat kita teman-teman. Yang kedua, cara kedua adalah jualan vektor fisik. Oke, kalau kalau di sini aku jualan kado teman-teman. Selain nge-freelance, sekarang aku yang konsistenkan itu jualan kado vektor teman-teman. Jadi aku nggak cuma menggambar vektor, tapi juga aku cetak dan kubungkus serapi mungkin untuk hadiah ulang tahun, anniversary, perpisahan, dan lain-lain lah pokoknya teman-teman. Nah dari sini aja teman-teman, ini udah wow banget. Kenapa aku nggak fokuskan di freelance? Karena menurutku dijual kado ini aja udah wow banget teman-teman penghasilannya kalau difokuskan. Makanya aku mau fokuskan untuk saat ini di jualan kado teman-teman, karena wow banget. Karena ya bisa disimpulkan sih, kita bikin usaha atau bikin bisnis teman-teman kayak gitu, tapi hasilnya ini sangat wow banget loh. Coba teman-teman praktekin aja jual kado terus kalian bingkis gitu ya. Kalau aku awalnya ya jualan
vektor aja. Yang pertama vektor aja, nge-freelance gitu kan. Terus aku bungkuskan kado, terus aku bikin brand baru namanya Kado Kreatif. Teman-teman bisa cek aja Instagramnya, di situ ada banyak portofolio aku gitu. Dan ya kalian bisa lihat lah perkembangannya dari dulu sampai sekarang gitu teman-teman. Nah, cara kedua itu bikin bisnis ya, simpelnya ya. Kalau kado vektor tuh apa sih yang bisa ya, kalau simpelnya kita dapat sih kado ya gitu kan, karena kita gambar terus jadi unik gitu, terus kita cetak di bingkai, kita kasih buat hadiah ulang tahun dia ke orang yang butuhkan lah gitu lah teman-teman. Terus yang teman-teman yang ketiga adalah jual kerjasama dengan orang yang punya bisnis kado teman-teman. Seperti di sini aku build bisnis ya, maksudnya itu jualan kado namanya Kado Kreatif kan. Lalu aku ngerekrut beberapa teman aku yang bisa jualan atau yang bisa ngevektor lah teman-teman, yang bisa bantu aku buat ngehandle orderan teman-teman. Nah, mereka ini juga lumayan gitu, dapat orderan, komisinya juga nggak receh-receh gitu. Apalagi kalau rame, mereka pasti bisa dapat rame tuh. Nah, kalau awal-awal yang ketika rame banget itu teman-teman, dia tuh bisa dapat 1 sampai 2 juta. What the fuck? Itu banyak banget loh. Itu udah lumayan teman-teman, buat teman-teman misal katakanlah orderan sehari misalnya 3 orderan ya, terus itu harga vektor 40.000. Nah, kita ambil satu wajah aja nih, 40.000 misalnya orderan tiga orang ya. Biasanya kalau di Kado Kreatif itu dapat orderan kayak 30 sampai pokoknya paling tinggi itu 36 orderan. Nah, kalau bayangin aja itu semua adalah vektor dan harganya 40.000, komisi yang kamu dapat untuk ngerjain itu udah dapat berapa teman-teman? Bayangin, coba dihitung ya. Oke teman-teman, itu kira-kira teman-teman dapat 3.600.000 dari ngerjain vektor. Oke, kita ambil di situ 3 order sehari teman-teman selama 30 hari. Wow, itu 3.600.000 sudah lumayan sih menurut aku ya, sebagai orang yang belum menikah dan masih sendiri gitu, masih anak muda. 3.600.000 itu udah lumayan banget teman-teman. Kayak gitu teman-teman, kurasa 3 trik yang bisa teman-teman gunakan. Yang pertama nge-freelance ya, nge-freelance bisa di lokal, bisa di internasional, bisa ikut website luar negeri. Teman-teman bisa cek, mungkin nanti besok aku bakalan sharing website yang bisa teman-teman gunakan buat jualan vektor, baik itu lokal ataupun internasional teman-teman. Dan yang kedua jualan kado teman-teman. Di sini sebenarnya lumayan berat teman-teman, karena kita bikin bisnis ya teman-teman, jadi perlu banyak hal yang perlu dipikirkan gitu. Bukan cuma ngerjain vektor aja gitu, kalau ada promosi, ada budget, ada HPP, ada keuntungan berapa yang kamu dapat dan lain-lain, banyak sekali teman-teman. Dan yang ketiga itu kerjasama sama orang yang punya bisnis kado teman-teman, atau di sini kerjasama sama orang yang butuh jasa kita gitu. Kalau di sini aku ambil pengalaman teman-teman aku ya, yang bantuin aku di Kado Kreatif, itu mereka join di bisnis kado kan, lalu nanti dia dapat komisi teman-teman. Simpelnya kayak gitu teman-teman, 3 tips dan cara supaya teman-teman bisa dapat penghasilan dari ngevektor teman-teman. Jadi jangan ragu lagi teman-teman, kalau misalnya teman-teman pengen hidup, silakan berusaha. Kalau teman-teman pengen hidup dari vektor, jangan menyerah, tetap berusaha, karena kesuksesan itu pasti ada jatuhnya teman-teman. Teman-teman nggak bisa ngambil suksesnya doang dan ngebuang jatuhnya gitu doang teman-teman, nggak bisa. Teman-teman harus terima satu paket kesuksesan bersama dengan kegagalan di belakangnya teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja, semoga teman-teman dapat tercerahkan. Aku mau sharing aja sih di sini teman-teman. Jika teman-teman punya masukan kira-kira cara lain bisa menghasilkan uang dari vektor, bisa komen aja di bawah teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa untuk subscribe tentunya dan sharing ke teman-teman kalian yang belum tahu cara ngasilin uang dari ngevektor teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.